2, 3. Mantap Jaya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dengan Dahayu Bilqis Latisha Arofik dari kelas 10-9. Saya Sabian Hidatarma Baru dari kelas 10. Kami di sini akan mewawancarai para paslon OSIS dari nomor 1. ya. Oke. Pertanyaan pertama. Oh iya, perkenalan lupa. Perkenalan para paslon. Dipersilakan. Dari paling kanan. Yes. Kanan begini. Kanan. Dari kanan. Perkenalkan, saya Eva Melata Rofia dari kelas 10-5. Saya Gugu Adi Prasetya dari 11 MIPA 1. Saya Restu Boy Saputra dari kelas 11 MIPA 2. Oke. Pertanyaan pertama untuk para paslon adalah, apa sih visi dan misi kalian ketika menjadi OSIS nanti? Ya, jawab. Jujur. Ya jujur harus sih. Ya. Visi paslon saya begini, menjadikan organisasi OSIS sebagai tempat untuk mengembangkan potensi yang ada dan menjadi wadah untuk aspirasi siswa-siswi manfaat Kebumen. Misinya? Kalau misi yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau itu udah pasti ya. Kalau yang kedua, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara siswa dan siswi manfaat Kebumen. Misi yang ketiga, selalu mendukung kegiatan positif baik segi akademis maupun non-akademis. Dan yang keempat, mewajib keikutsertaan siswa-siswi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Oke. Jadi kan kalau kata Mas Bayu ya, itu kan menjalin hubungan antara siswa-siswi. Itu caranya gimana kalian waktu melaksanakan misi itu? Jadi kita butuh banyak komunikasi ya. Kalau perlu kita bikin kotak suara atau saran di setiap kelas, mewajibkan satu untuk dipasang di dekat pintu agar kami tahu lah aspirasi apa yang kalian mau dari kami. Oh gitu, oke. Pertanyaan selanjutnya, apa ya? Keunggulan kalian dibanding paslon lainnya itu apa? Menurut diri kalian masing-masing? Jawabannya satu-satu ya masing-masing ya. Ya oke. Kalau menurut saya, keunggulan paslon saya dibanding yang lain dari bidang kesenian ataupun seni. Oh gitu. iya. Dari saya juga sama, saya juga memiliki keunggulan dalam bidang seni. Lebih menonjol ke musik. Oh gitu. Terus kalau dari Mas Bayu? Oh, kebetulan kita semua karena memiliki sefrekuensi yang sama dalam bidang seni, jadi kami mengutamakan dalam kegiatan kewajiban masuknya ekstrakurikuler. Jadi setiap anak harus mewajibkan masuk. Oke, jadi di sini semuanya jiwa-jiwa seni semua ya. Betul. Ya. Oke, pertanyaan ketiga. Yang ketiga yaitu jika terpilih nantinya, apa yang akan pertama kali kalian lakukan? Jadi siapa ini? Dari Mas Tukuk dulu, selaku calon ketua OSIS. Oi. Jika besok terpilih, yang kita lakukan pertama kali yaitu tentunya program-program kerja 1 tahun, yang biasanya kan kalau program kerja 1 tahun itu banyak sekali ya, event-event atau acara-acara yang tentunya salah satunya itu milad ataupun kelas meeting begitu. Ya sama hari besar yang biasanya di sekolah kita ataupun madrasah kita
lakukan begitu. Jadi Mas Bayu jika mau menjawab. Ya kalau dari saya yang pertama tentunya melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Pembina atau guru-guru yang lain gitu. Sudah sih. Tentunya mengedepankan misi yang telah kita buat ya. Kita kerjakan sesuai apa yang kita kerjakan. Oke. Pertanyaan lagi dari saya. Apa yang akan Mas Tukuh dan kawan-kawan lakukan jika ada anggota OSIS yang saling berpacaran dalam satu masa jabatan sehingga mengganggu kinerja anggota tersebut sehingga tidak maksimal? Pertanyaannya sulit. Oh my god. Bahaya. Sangat penting ini. Berpacaran dalam satu organisasi ya. Mungkin kalau berpacaran dalam satu organisasi itu bakal menghambat jalannya organisasi ya. Mungkin ketika mereka mempunyai konflik pada hubungan mereka, mungkin akan terbawa dalam suatu organisasi itu. Jadi lebih baik nggak usah ada kayak cinlok dalam satu organisasi sih. Terus nanti yang pacaran gimana tuh? Apakah dikeluarkan? Kalau mungkin ada lebih ke apa ya, profesional ya dalam suatu organisasi. Oke. Kalau menurut Mas Kuku? Kalau menurut saya begini, untuk mengatasi siswa anggota ya, di dalam anggota yang ada pacaran begini, seharusnya ya memang sebagai saya sendiri ya, memang seharusnya ya nggak kurang-kurang dalam menegurnya begitu, karena ya seharusnya anak itu sadar diri dan sadar posisi. Maksudnya begini, kan kita sudah masuk di madrasah ya, kan seharusnya kan sudah tahu kalau di madrasah itu nggak boleh pacaran, kan begitu. Nah, terus kalau untuk menanggapi yang masalah itu yang tadi, kalau tadi mungkin ya dari Eva ada yang tadi kan kamu tanya yang ada dikeluarkan atau bagaimana. Kalau masalah dikeluarkan tidaknya itu kan di madrasah kita kan mau ada pengurus MPK kan yang tadi kan, itu juga ada kewenangan juga dari MPK. Kalau misal saya sebagai calon ketua OSIS mau bertindak langsung mengeluarkan, kan otomatis kayak tidak berwenang gitu loh ya. Kan di madrasah kita kan mau ada MPK begitu lah. Jadi nah ya mungkin kalau masalah yang pacaran itu nanti kita bisa konsultasikan kepada pembina ya mungkin nanti pembina ada masukan apa nanti kita bisa lakukan. Kalau mungkin MPK ya langsung mengetahui atau apa, kan biasanya MPK nanti ada kumpul atau apa membahas itu OSISnya ada begini biasanya kan nanti MPK ada tindakan kan begitu. Nah kalau misal mengeluarkan ya itu berarti kan udah tindakan dari MPK. Kalau dari OSISnya itu kan ya cuman berkewajiban untuk menegur, intinya begitu. Atau bisa dalam hal yang dulu udah dilakukan, bisa mau fotonya nanti bisa bekerja sama dengan BK ataupun guru yang lain, nanti bisa ada tindakan lebih lanjut, intinya begitu. Oke. Seperti kata Mas Tukuh tadi, dalam tugas dan wewenang MPK poin 15 di sini mengatakan bahwa MPK berhak memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus OSIS atas persetujuan majelis pembimbing OSIS. Pertanyaannya, jika anggota OSIS yang kinerjanya kurang karena masalah pacaran, apakah Mas Kukuh dan kawan-kawan setuju dan rela jika karena seperti ini mereka dikeluarkan atau diberhentikan? Kalau memang itu dikatakan setuju, asalkan itu bisa memperbaiki OSIS lebih ke baik, silahkan begitu. Mas Bayu, ada tambahan? Kalau dari saya, tujuan OSIS itu apa sih? Kan bukan untuk pacaran kan, bukan saling suka sama suka gitu. Kalau tujuan OSIS kan untuk membantu dan mengembangkan sekolah gitu. Jadi kalau pacaran sesama anggota itu kurang tepat sih. Kalau lebih baik ya jangan sih. Seperti yang dikatakan oleh rekan Kuku dan rekan Eva,
kita akan melakukan teguran dan ya sadar diri gitu. Iya. Kalau menurut kalian kira-kira susah nggak sih saat jadi OSIS nanti? Menurut kalian masing-masing. Kita lagi kasih handphone. Ya, ini Ini boleh disampaikan dari siapa? Ulang. jadi saat kalian sudah menjadi OSIS nanti, apakah akan susah? Jangan ketawa mbak. Jadi bisa fokus. Saat kalian menjadi OSIS nanti, susah nggak sih tanggung jawab yang akan kalian tanggung gitu? Tentunya ya susah sih. Karena dalam organisasi juga kan orang-orangnya beda-beda, karakter yang berbeda. Kadang ada yang konflik atau apa gitu, kita harus memutuskan ya paling jalan keluarnya paling tepat gitu. Kalau menurut Mas Kuku selaku calon ketua OSIS gimana? Kayak susah nggak sih tanggung jawab saat jadi OSIS ketika Mas Kuku dan rekan-rekan lainnya itu sudah terpilih? Ya berat. Beratnya Saya selaku calon ketua, kalau memang ada masalah atau kegiatan atau event, ada kesalahan atau apa, tentunya kan ada komplain ya, maupun itu komplain dari siswa-siswi ataupun dari guru. Walaupun dari guru memang biasanya cuman berbicara dengan guru lain, tapi kan lama-lama namanya itu kan biasanya sampai kedengaran juga oleh kita gitu. Ya benar juga, dari mulut ke mulut juga bisa, tapi kan ya itulah kayak guru biasanya kalau bercerita kan kayak nek cerita ke aja seru-seru apa aja ngerti siswa bukan asing kromo, intinya kan kayak biasanya begitu ya. Tapi wong maaf ya, biasanya saya kayak di mana-mana kayak apa ada begini, biasanya saya sudah dengar ya, walaupun itu agak menyakitkan ya memang itu memang kritikan kayak ada Ivali itu memang ya sesuatu yang untuk membenarkan, tapi kalau yang membenarkan itu kayak tidak enak ya insya Allah ya diterima, kalau ya tidak ya udah, memang itu harus diperbaiki lagi untuk kedepannya. Ya kalau dibilang berat nggak berat pasti berat dong. Tapi di suatu organisasi kita juga kan pasti bekerja sama ya. Nggak semuanya ditanggung oleh ketua OSIS dan wakil OSIS. Jadi kerjasama dalam organisasi juga kan bisa meringankan beratnya pekerjaan di organisasi itu. apalagi ya? Janji kalian kalau misal nggak sesuai dengan visi dan misi yang kalian ajukan tadi, itu apa yang akan kalian lakukan? Jujur kalau contohnya dari yang pertanyaan tadi ya, sedikit kecewa lah, ya kecewa banget tuh, karena nggak bisa melaksanakan program kerja yang sudah kita buat dari awal dengan tidak maksimal. Oke, kalau menurut Mas Kuku? Tidak tercapai kan tadi ya, yang antara visi misi. Ya ini mohon maaf tidak berniatan untuk mengambil jawaban dari pihak manapun. Wong kita sudah merencanakan begini ya biasanya memang kayak begitu, kadang ada yang terlaksana ada yang tidak terlaksana, ya itu wajar lah ya. Wong kita membuat Visi dan misi. kayak membuat rencana ya, membuat rencana biasanya kan ya begitu, ada yang terlaksana ada yang belum. Tapi walaupun memang belum terlaksana ya kita berharap angkatan selanjutnya nanti bisa melanjutkan. Kalau memang itu misi yang bagus yang tentunya harus dijalankan, ya kita berharap angkatan selanjutnya itu bisa melanjutkan. Kalau angkatan besoknya ini belum bisa menjalankan dengan baik, ya itu harapan kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk angkatan selanjutnya bisa melanjutkan. Dalam artian itu Yang lebih baik gitu. iya, dengan lebih baik, dan itu visi yang memang baik atau benar
atas bisa dijalankan oleh angkatan selanjutnya. Oke. Sedangkan menurut Mbak Eva sendiri gimana? Pastinya kecewakan karena kita sudah menata visi dan misi sebelumnya. Mungkin ada beberapa yang sudah tercapai dan ada beberapa yang belum tercapai. Mungkin kita sebagai calon akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang belum dicapai. Oh gitu. Ini kalau dilihat-lihat dari tadi tegang banget ya. Bosku sampai keringetan tuh sama Mas Bayu. Coba sekarang tarik nafas dulu. Tarik nafas. Iya. Udah, sekarang dibawa santai aja ya. Mas Sabian ada pertanyaan? Gimana? Ya memang ini ruangannya ber-AC ya, Iya. tapi memang karena kita ditanya menjawab dengan ya mau menjawab ya kita ngomong ya tentunya kalau saya memang begitu berkeringat atau Oh, apa. pantesan. Saya kira tegang dari tadi. Kalau jujur kalau saya memang biasa. Oh, oh memang kayak gitu ya? Heeh. Oke. Iya. Mas Sabian, ada pertanyaan? Oke, Mas Koko, punya kawan-kawan. Kenapa sih? Lanjut. Lanjut. Kenapa sih dalam pilpres periode ini diisi oleh 2 wakil sekaligus? Padahal sebelumnya hanya diisi oleh 1 paslon. 1 wakil. Begini ya. Rencana kita membuat 1 paslon itu ada 2 wakil begini. Besok kan angkatan 39. Ya angkatan ini besok kan angkatan 39. Nah ini ya alhamdulillah ya syukur binagi sewu kepada kelas 12 yang sekarang bisa membantu. Ini loh maksudnya begini, kita ambil 1 paslon 2 wakil begini. Besok untuk angkatan selanjutnya biar angkatan yang besok purna itu tidak terlalu bingung untuk memilih siapa sih besok calonnya, intinya begitu ya. Itu alasannya. Cukup masuk akal. Boleh dilanjutkan untuk yang keempat? Saya nggak punya pertanyaan lagi, Mas. Oh, lah. Oh iya. Oh iya. Maaf. Jika ada anggota yang pasif, apa yang akan kalian lakukan? Pasif maksudnya kayak apa-apa ikut, tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kayak ada kegiatan ini ikut, tapi kayak diem aja, nggak kerja nggak apa. Lebih ke numpang nama dalam OSIS. Iya benar. Kalau dari saya pribadi yaitu mengecewakan karena kita masuk OSIS tuh untuk melaksanakan tugas mendadak dan program kerja. Kalau misalnya cuma buat atas nama mending ya dipikir-pikir dulu lah sebelum masuk OSIS. Karena kalau masuk OSIS juga nggak gampang gitu. Iya. Ada dia tanggung jawabnya lah besar gitu. Kalau dari saya mungkin teguran yang sangat keras gitu. Kayak dipanggil untuk berdiskusi bareng-bareng. Ini kenapa kok bisa sampai pasif gitu. Kalau mungkin ada masalah antar anggota atau apa gitu kan kita nggak tahu, jadi kita harus mencari jalan keluarnya. Iya, boleh berpendapat. Kalau saya begini, kalau ada anak yang tidak aktif atau pasif itu yang tadi kalian omongkan, intinya begini ya. Misal ada anak yang numpang nama, kayak bikin pansus atau apa gitu. Kalau di rasa saya begini, melihat misal ada anak yang tidak aktif, berarti itu masuk OSIS hanya karena ingin kenal, kepengen dikenal orang mungkin ya. Ya mau itu anaknya pendiam atau tidak pendiam, biasanya memang begitu. Kalau udah masuk OSIS kok ada kegiatan atau event kok dia nggak kerja cuma diam, ya begitu, pastinya dia nggak ada niatan untuk serius di organisasi OSIS tersebut. Dan pastinya kalau misal itu masih kelas 10, besok ditanyakan lagi kamu mau ikut OSIS lagi apa enggak, pasti dia jawabnya tidak. Kenapa itu? Ya karena itu dia
kayak ya itu nggak ada kegiatan, ada event, dia cuman diam. Terus kalau rewelnya kapan sih pulangnya, udah sore, kadang kan ada yang begitu ya. Banyak. Memang itu saya dengar sendiri. Nah begitu dengar sendiri jadinya ya mohon maaf kalau ada yang merasa ya. Karena ini pertanyaannya juga begitu ya, terpaksa saya jawab begitu. Ya itu berarti kalau itu masih kelas 10, besok kelas 10 udah dianya misal sekarang masih kelas 10, kalau ada kegiatan dia cuman diam, terus dia udah naik ke kelas 11, kan biasanya sama ketua ditanya begitu, ditanyanya gini, kamu besok mau lanjut OSIS apa enggak? Pasti dia jawabnya enggak. Ya itu alasannya biar karena di kelas 10 dulu dia tidak aktif, tidak tahu apa-apa, cuman kalau ada event ya yang ikut cuman ya karena diperintah mungkin ikutnya, kalau nggak diperintah dia cuman diam, kayak bisa dibilang kan dia tidak peka gitu loh. Oh iya iya. Makanya kalau ditanya lagi pasti jawabnya tidak. Mungkin karena sudah tahu, oh nang OSIS kur kayak kiye kerja balik ke sore balik ke ya lain-lain lah, tidak harus dijabarkan semua, ya seharusnya udah paham begitu. Kalau dari saya, kita masuk dalam suatu organisasi berarti kita sudah berani bertanggung jawab dalam hal-hal yang ada dalam suatu organisasi kan. Jika ada anak yang pasif ya, hanya numpang nama, ya benar seperti apa yang KBU bilang, dikasih teguran, dan akan kita tanya kenapa dia hanya diam tanpa mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertanggung jawab gitu. Oke, kayaknya cukup sekian pertanyaan dari kami. Apa Mas Sobian ada lagi? Ya, jadi saya cukup. Oke, mari kita akhiri ya. Apa dari paslon kita ada slogan kah atau apakah? Gitu. Atau rayuan kah, ayo dukung kami gitu kan? Kalau slogan ada sih tapi gerakannya belum ada. Oh, slogannya Ya. aja nggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini mau salah satu dari saya atau bareng? Salah satu Sa- juga boleh baru. Kalau barang Tapi Iya, maaf ya, mungkin agak kurang hafal Bong ya yang. Ya nggak apa-apa. ya ada apa? Ini slogannya yang ini. Internet dekat. Nggak apa-apa. Slogannya begini ya. Mungkin pemirsa Main TV udah tahu ya, karena saya dulu juga calon ya yang gak Woi. jadi. Slogannya masih sama kayak yang dulu. Berbeda untuk bersatu, bersatu untuk tujuan yang satu, jangan lupa pilih nomor 1. Woi. Ada tambahan nih tapi besok aja. Oke, nggak apa-apa. Ya, karena ini masih di podcast ya. Kalau besok kan orasinya di lapangan, di depan banyak siswa-siswi, Iya. mungkin ya Harus yang semangat lagi. ada kata-kata yang lain untuk Iya. besok. Kalau ini masih kejutan karena masih dipikir-pikir, Bok. Nanti kurang asik gitu loh. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.